selain neuroscience, dia itu mengambil spesialisasi di memang ilmu tidur itu sendiri. Ada ya? Ternyata Spesialis ada. ilmu tidur. Nah, setelah Ini orang yang misal kurang tidur itu emosinya agak stabil, itu apa? Kekurangan apa dia sebenarnya? kurang tidur itu bahaya banget karena eh, misal kita tidur kurang dari 4 jam dalam semalam, itu tuh imun tubuh kita itu bisa turun sebesar 70% loh. Halo, kembali lagi dengan saya Jo dan partner saya. Sam, Kembali lagi di channel Jam Pulang. Channel ini disusun, dibuat, dan diproduksi setelah jam pulang dengan harapan kita tetap bermanfaat di setelah jam pulang. Amin. Amin. Ini mau ada segmen buku ini ya? Iya, ini buku nih, Buku ya? ruang buku Ruang lagi. baca. Ruang baca lagi. Segmen ruang baca kali ini kita mau bahas buku yang tentang Tidur ya. Padahal kata orang tidur itu buang-buang Bang waktu. ya. Nah, ini gimana ya? Apa yang ini bukunya siapa dan tentang apa lah, sekilas dulu mungkin. Ah iya benar banget ya, kan kita kan sering kali merasa kalau tidur tuh kayak buang-buang waktu aja gitu. Lebih baik kita habiskan buat mungkin pekerjaan sambilan atau mungkin lihat drakor dan lain sebagainya gitu ya. Tapi semua itu berubah ketika aku tuh baca buku yang judulnya itu Why We Sleep. Nah, itu karyanya Matthew Walker. Why We Sleep ya. Nah, terus gimana? Setelah baca langsung tidur ya? Iya benar, soalnya bukunya tebel terus aku Ini baca. Nah, ajaibnya buku ini tuh buku yang unik ya menurutku ya, karena ini tuh cuma buku yang ngajarin kita merem ya, ngajarin kita tidur gitu ya kan. Nah, tapi nggak gitu juga sih, soalnya di dalam buku ini tuh kayak ngajarin kayak tidur itu apa, terus tidur itu prosesnya tuh sebenarnya gimana, sama kayak misalnya adalah manfaat ataupun juga kejelekan kalau kita tuh kurang tidur gitu ya. Jadi itu di sini kan seringkali kita itu diajarin buat hidup sehat, kayak dengan olahraga sama makanan sehat gitu kan. Nah, di buku ini tuh kayak membuka mataku bahwa cuma itu ya. Hidup saya tuh kayaknya tuh nggak cuma makan sehat sama olahraga aja, tapi juga tidur yang cukup, kualitas juga ya tentunya. Benar banget. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke materi kita perkenalan dikit nih ke penulisnya. Oh iya, ini tuh profilnya tuh kayak penting banget untuk diketahui gitu ya. Nah, si Matthew Walker ini tuh nama lengkap aslinya itu adalah Dr. Matthew Walker. Nah, beliau itu adalah profesor neuroscience dan psikologi. Cukup kredibel ya? Iya, cukup kredibel ya. Di universitas yang cukup terkenal juga nih, di UC Berkeley ya kan. Neuroscience. Iya benar. Nah, tapi selain neuroscience, dia itu mengambil spesialisasi di memang ilmu tidur itu sendiri. Ada ya? Ternyata spesialis ada. ilmu tidur. Nah, setelah aku tahu ada ilmu tidur, kayaknya merasa salah jurusan. Harusnya ngambil ilmu tidur aja dulu ya. Nah, alasan dibalik kenapa sih beliau ini mau bikin buku yang spesifik tentang tidur itu adalah diawali karena Dr. Matthew Walker ini tuh merasa frustasi gitu loh, karena temuan ilmiah ataupun penelitian lebih dalam terkait tidur itu tuh jarang diketahui oleh publik. Kurang populer ya kalau tentang tidur ya. Iya benar, padahal efeknya itu sangat besar dan banyak gitu buat kesehatan. Tapi orang-orang tuh nggak tahu, akibatnya tuh jadi merasa bahwa tidur itu hal yang sia-sia gitu loh. Harusnya itu dilakukan. Kalau bisa nggak tidur ya. Iya benar, karena orang-orang tuh merasa tidur itu adalah hal yang nggak produktif. Produktif itu menurut mereka benar. Padahal itu sangat dipakai oleh tubuh kita untuk recovery, untuk banyak yang nanti dijelaskan ya. Nah, karena keberaniannya beliau ini mengungkap bahwa tidur itu hal yang penting, akhirnya beliau itu juga dari bukunya ini itu tuh dapat penghargaan kayak bestseller internasional gitu loh. Dan bahkan buku ini tuh diterjemahkan di lebih dari 30 bahasa. Jadi itu kayak benar-benar buku yang kayak viral banget gitu. Oke, makin penasaran nih sama isinya. Boleh dong diceritain garis besar isinya kayak gimana? Ya, tapi garis besarnya itu buku ini tuh sederhana aja sih, karena buku ini tuh intinya itu membagi bagiannya itu jadi 4 bagian. Nah, yang pertama itu adalah apa itu tidur, ya kan? Terus yang kedua itu adalah kenapa tidur itu penting. Terus yang ketiga itu bagaimana dan kenapa kita bisa bermimpi. Terus yang keempat itu tentang obat tidur. Obat tidur? Iya, literally obat tidur, dan sama perubahan sosial. Nah, tapi ini aku itu mau memfokuskan dan menitikberatkan tentang tidur itu dibagi menjadi 2 fase, yaitu NREM
non rapid eye movement sama REM, rapid eye Oke, movement. NREM dan REM. Iya benar, NREM. Bedanya apa? Nah, NREM itu adalah kayak proses mindahin memori-memori kita nih selama hari ini nih ke dalam otak. Nah, sementara kalau yang REM itu adalah momen-momen kreativitasnya otak. Kayak kita bisa bermimpi, terus apa ya, ngembangin inovasi-inovasi, terus nyambung-nyambungin apa yang terjadi hari ini dengan kreativitas. Nah, itu tuh ada di momen REM. Gitu. Jadi semua itu terjadi ketika tidur ya bahkan ya. Iya, Jadi otak itu yang ada fase nge-save-nya, yang kedua itu berkreasi. iya bener banget, bener banget. Terus ada nih orang yang misal kurang tidur itu emosinya agak stabil, itu apa, kekurangan apa dia sebenarnya? Oh iya bener banget, tadi lupa disampaikan ya. Jadi di mode REM ini itu adalah juga mode yang bantu kita itu kayak menstabilkan emosi. Fase REM-nya berarti ya? Iya, Yang berarti- belakang-belakangnya berarti ya? Berarti ada di momen di fase REM itu tadi, karena kalau kita kurang REM nih cenderung lebih gampang marah, lebih gampang sedih karena otak emosinya itu nggak pernah dibersihin lewat mimpi gitu loh. Ah, iya, iya, iya. Jadi kan kayak Itu malah kayak terapi gratis kali gitu ya? iya benar. Nah, kalau kita cukup tidur, REM-nya cukup ya jadi terapi gratis Stabil, gitu. emosinya lebih stabil ya. Pantesan kalau misal orang gadang itu cenderung lebih gak stabil emosinya ya. Iya, itu juga sih yang jadi alasannya ya, karena memang di buku ini tuh diceritain cerita nyata ya ini ya. Ya. Nah, waktu Dokter Walker ini jadi profesor ya, dia itu melihat mahasiswa yang tidurnya cuma 4 jam selama semalam itu kemampuannya dia selama saat ujian itu kemampuan mengingatnya itu turun drastis gitu. Jadi kayak sebuah komputer yang udah belajar berat, Gak nge-save gitu iya ya. tapi lupa nge-save. Makanya ya ternyata tidur itu sepenting itu gitu. Oke, terus ada gak bahaya lain itu kan kayak fungsi-fungsinya ya. Misal kurang iya, tidur iya. kita efeknya apa? Nah selain dari fungsi otak sendiri ya, ternyata kurang tidur itu bahaya banget karena misal kita tidur kurang dari 4 jam dalam semalam, itu tuh imun tubuh kita itu bisa turun sebesar 70% loh. Jadi tuh kayak kalau kita kurang tidur ada virus lewat tuh kayak auto Lewat aja terjangkit ya. ya, auto terjangkit gitu ya kan. Bahkan dalam bukunya ini diceritain nih ada eksperimen terhadap mahasiswa yang tidurnya jadi dibagi jadi 2 tim. Ya. Mahasiswa yang tidurnya Cukup. 4 jam sama yang cukup 8 jam gitu kan. Kurang ya berarti ya. Benar. Nah, di mahasiswa itu yang tidurnya kurang dari 4 jam, dia itu kayak semua mahasiswa ini dikasih tantangan buat ngafalin hafalan gitulah. Ya. Nah, mahasiswa yang tidurnya kurang 4 jam ini itu tuh mengalami susah menghafal. Sementara mahasiswa yang tidurnya cukup ini 8 jam, berarti kan waktu menghafalnya lebih sedikit Ya. ya. Tapi justru memori ingatannya itu Lebih bagus. lebih bagus. Karena yang 4 jam tadi gak sempat nge-save, pas tidurnya Iya, kurang benar. gak, fase nge-save-nya dia gak cukup ya, jadi malah gak masuk ke ingatan jangka panjang. Iya benar, jadi dia cuma menghabiskan waktu buat ngafalin Ya, aja terus- tapi nggak teringat gitu. Ya, oke, terus yang menarik itu turun sistem imun turun sampai 70%. Iya, itu iya, kan iya. banyak banget ya. Benar, Itu kan aku membayangkan kayak kita punya pagar, terus pagarnya diturunin semua bebas masuk gitu. Iya benar-benar kayak virus bakteri Iya. gitu bebas masuk ke tubuh kita gitu ya. Itu analogi yang bagus banget sih ya. Dan ini tuh nggak cuma soal imun, ternyata kurang tidur itu ada Efek lain juga. efek lainnya juga. Apalagi? Kayak ningkatin resiko kanker, terus Alzheimer, bahkan stroke. Nah, serangan jantung. Nah, kalau yang sakit-sakit modern ala zaman sekarang tuh obesitas itu juga disebabkan karena kurang tidur ini loh. Oke, kalau yang lain mungkin masih bisa nyambung ya, tapi obesitas apa hubungannya? Nah, obesitas itu karena kan kita kurang tidur ya tadi ya. Kurang tidur itu bikin hormon lapar kita, si ghrelin ini naik. Nah, karena hormon laparnya naik, si hormon kenyang itu jadi turun, si leptin itu jadi turun. Bisa Nah, gitu ya? jadi karena kita kurang tidur, karena hormon laparnya jadi naik, akhirnya kita jadi doyan makan. Terus karena tubuh itu kayak sangat kelaparan, akhirnya itu kayak memberikan sinyal ke tubuh untuk makan yang manis-manis dan yang tinggi kalori gitu. Baru tahu kalau ternyata nggak tidur tuh bisa bikin lapar ya. Kurang tidur bisa bikin lapar, Iya, naikin karena hormon lapar iya, tadi ya. karena efeknya langsung ke hormon tadi ya. Bahaya banget ya, ternyata banyak banget bahayanya. Ada contoh lain nggak?
Kalau di buku ini tuh juga nyeritain lagi tentang eksperimen lainnya. Ini kali ini eksperimennya kan tadi ada yang mahasiswa. Nah, kali ini eksperimennya itu ke driver, sopir-sopir gitu. Oke. Nah, ini juga dibagi nih jadi 2 tim lagi. Kelompok yang kurang tidur sama yang cukup tidur. Oke, Nah, hasilnya adalah kelompok yang cukup tidur ini itu spontanitasnya itu jadi berkurang. Bahkan ini tuh dibandingkan dengan orang yang minum alkohol gitu. Nah, bahkan spontanitasnya itu kurang dari orang yang mabuk gitu. lebih gak sadar daripada orang yang mabuk. Iya, benar. Aku takutnya setelah eksperimen ini tuh jumlah yang ikut eksperimennya berkurang. Kita mengalami hal-hal yang kayak tadi. Pesertanya lah berkurang. Sebenarnya kok berkurang ya? Eliminasi dalam kehidupan ini. Serem banget sih kalau itu sih. Oh iya. Jadi, sebenarnya itu lebih berbahaya kurang tidur ya malah ya. Berarti Iya. sering kecelakaan karena itu sering terjadi ya berarti ya. Nah, kalau data statistik di Amerika sendiri itu menyampaikannya kayak gitu. Sopir-sopir yang ngalamin kecelakaan itu kecenderungan karena kurang tidur kalau dibandingin dengan yang dokter-dokter yang sedang mengkonsumsi alkohol gitu. Oke, menarik. Aku ada pertanyaan tapi sedikit melenceng nggak apa ya? Iya, coba. Ini tentang mimpi. Nah, orang kan mengartikan mimpi itu kayak hal random aja ya sebenarnya. Tapi sebenarnya itu apa sih mimpi itu? Iya, Kalau di buku ini dijelasin nggak? iya dijelasin. Jadi kan di masa tadi kan ada bagi jadi 2 fase ya, fase Ya. MREM sama fase REM. REM. Nah, mimpi ini sendiri itu maksudnya ke masa REM ini tadi. Nah, di fase REM ini kan kita tuh kayak membersihkan hal-hal Kayak yang emosi-emosi yang nggak bisa dikontrol tadi ya. itu tuh diproses di REM Fase ini. REM. Jadi REM ini itu kayak membantu kita membersihkan emosi dan juga trauma. Jadi misalnya nih ada orang lagi putus cinta atau mengalami kegagalan yang lain gitu ya. Nah, di otak itu kan kayak mungkin ada mimpi ya, mimpi mungkin ketemu pacarnya terus marah-marah atau ngapain gitu ya. Nah, di mimpi itu tuh kayak ngelatih kita untuk menghadapi rasa sedih itu. Jadi makanya banyak orang bangun-bangun tuh kayak dengan emosi yang intens itu bisa karena itu ya. Iya benar, karena mengalami di mimpinya itu tadi. Nah, bisa jadi orang yang kalau mimpinya kayak gitu ya, pas bangun itu kayak merasa lebih lega atau emosinya bisa Itu lebih mah beneran yang aku bilang stabil. tadi ya kayak terapi gratis. Iya yang benar dikasih banget. otak kita ya. Karena ya itu tadi membantu proses emosi traumatis itu ya. Makanya itu banyak orang juga yang responnya ketika ada masalah banyak tidur kan. Benar Bisa banget. jadi ya itu Bisa jadi. respon alami Iya tubuhnya benar seperti benar. itu ya. Tubuhnya ngasih perintah buat kayak gitu. Nah, bonusnya lagi selain dia itu kayak terapi gratis, si Tidur ini. tadi juga bisa ningkatin kreativitas kita. Karena kan tadi di masa Oh, REM ya. kan meningkatkan ide-ide gitu ya. Betul. Keren banget ya. Jadi mimpi itu nggak serta-merta hanya kayak bunga tidur aja ya, tapi itu ternyata ada maksud dibalik kenapa hal itu muncul dalam mimpi kita ya. Nah, bahkan di bukunya ini tuh juga dijelaskan loh kalau atlet-atlet yang cedera itu selain recovery secara medis ya, itu tuh diminta untuk istirahat alias tidur lebih banyak. Tidur lebih banyak bahkan Iya, ya. karena oke. karena kan biasanya atlet yang cedera itu kan ada ini juga ya, kayak apa namanya traumanya. Nah itu untuk merilis bisa traumanya. dirilis di situ ya, nggak cuma recovery fisik tapi recovery mental Mental juga, juga. sangat bisa. Nah masalahnya di zaman modern ini, di era hustle Culture ini, ya. tidur tuh identik dengan kemalasan. Gimana itu? Nah sebenarnya tuh mungkin karena kita saya sih ya lebih khususnya itu jarang mau menerima input-input baru ya. Padahal produktivitas ya. Produktivitas itu selain bekerja dan berkarya itu juga istirahat. Istirahat itu termasuk Masuk ya, bagian dari proses itu ya. karena kan gimana ya, kalau tubuh dipaksa kerja terus kecapean, terus nggak ada momen istirahatnya ya takutnya nih akan drop juga. Karena tubuh kita kan mau nggak mau sistemnya biologis ya, nggak bisa dihack kayak komputer kayak gitu. Kita harus ikuti apa yang seharusnya. Iya, yang dilakukan. seharusnya benar. Oke, kita kan udah tahu nih betapa bahayanya kurang tidur dan manfaat-manfaat tidur yang berkualitas. Nah, ada nggak nih kasih tips supaya kita bisa mendapatkan hal itu, tidur yang berkualitas? Tidur yang berkualitas tadi ya. Nah, kalau di buku ini tuh disampaikannya kalau tidur yang berkualitas itu kalau bisa nih kita itu tidur dan bangun setiap hari itu di waktu-waktu yang sama. Jam yang sama. Termasuk di weekend kan biasanya kita kalau weekend Balas kayak dendam. iya benar kayak punya Gadang. siklus sendiri, bener banget. Oke, ternyata itu nggak disarankan ya? Ya, itu yang pertama. Oke, ngenas ya itu ya. Terus yang kedua itu ada juga tips lainnya. Oke, apalagi?
katanya kita itu kalau mau konsumsi kafein itu tuh harusnya 8 jam sebelum tidur. Nggak boleh paling apa? Paling lama ya? Iya, paling lama itu 8 jam sebelum. Nggak boleh Kurang dari itu, ya. ya. Oke, Biar kayaknya itu tidurnya udah checklist ya. berkualitas. Aku nggak pernah setelah sore itu nggak ngopi lah. Oh ya, mantap, berarti udah Udah sesuai. ya, udah menuju ke tidur yang berkualitas. Ada lagi? Ada juga. Ini tips lainnya adalah diminta untuk matikan gadget dan menggunakan cahaya filter biru gitu sejam sebelum kita tidur. Biru bikin kita apa? Nyaman mungkin ya? Iya, Ngantuk. jadi cahaya. Jadi kan cahaya itu sebenarnya banyak warna ya. Salah satunya itu ya warna biru itu. Benar banget, warna biru itu adalah warna yang tenang, nyaman gitu. Nah, ada lagi tips lainnya yaitu adalah atur suhu kamar itu ya di angka kurang lebih 18 derajat Celcius gitu lah. Cukup dingin ya? Cukup dingin. Sama disuruh untuk jangan pakai alkohol kalau pengen tidur gitu. Berapa ada yang kena di aku sih ini ya. Apa aja? Nah, itu tadi yang weekend itu biasanya kan kita Balas dendam ya. kadang malamnya Kita maraton semua hal yang tidak bisa kita tonton. mungkin itu dulu ya Itu aja pembahasan ya. kita kali ini ya karena cukup menarik sih dan mungkin akan coba aku terapkan Dipraktekkan, kayak ya. tadi gadget kemudian cahaya biru. Nah, sebenarnya aku pun juga dalam masa belajar ya untuk bisa tidur berkualitas dan cukup karena setelah tahu ya ternyata tidur itu pengaruhnya sangat banyak ya. Berapa untuk- jam? 8 jam ya disarankannya? Iya, disarankannya sebenarnya kalau disarankannya itu 7 sampai 9 7 sampai jam. 9. Oke, rata-rata berarti 8 ya. Gitu. Oke, mungkin Oke. itu pembahasan kita kali ini, ruang baca kita kali ini. Kesimpulannya tidur itu bukan hanya pemborosan waktu ya, bukan Iya, hal yang benar. tidak produktif, tetapi itu seperti investasi kita malah ya. Iya, benar. Dan jangka panjang supaya kita bukan Selalu- hanya jangka panjang tapi besoknya pun langsung terasa manfaatnya ya Iya, kalau tidur benar. kita bagus ya. Benar-benar. Terus di dalam bukunya itu juga bilang kalau kita mau hidup lebih panjang ya kita harus tidur yang cukup. Mulai dari situ ya malah ya. Iya, benar. Tidur yang cukup gitu. Oke, pertanyaan buat para viewer nih. Kalian biasanya tidur tuh berapa jam? Nah, terus menurut kalian itu udah cukup atau kurang? Nah, ya, Kan? benar-benar. Boleh share atau ada yang mau share tips tidur Tidurnya yang ala nyenyak? kalian. Nah, itu gimana? Mungkin ada yang gimana ya pakai selimut atau yang kakinya dibasahin itu kadang ada loh. Oh, iya, Kalau nggak ada. kayak gitu nggak bisa tidur. Iya, ada juga. Aneh-aneh kan orang Iya, kebiasaan benar. tidur itu. Bolehlah di-share di kolom komen. Nah. Kalian ada kebiasaan aneh apa kalau tidur? Kasih tahu kita ya. Terima kasih. Udah ngikutin ruang Video. baca ini sampai akhir. Semoga bisa menemani waktu luang di jam pulang kalian. Semoga bisa bermanfaat juga. Amin. Dan Oke, jadi cukup sekian. Sampai jumpa di jam pulang selanjutnya.